Oke, halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, mulai hari ini SB1M itu konsultasinya kita akan mengikuti apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar di luar sana ya. Jadi menggunakan namanya bisnis model Canvas. Jadi ini sebenarnya bisnis model Canvas ini sudah dibahas oleh member SB1M yaitu Nico Julius sudah lama sekali ya. Cuma kita tuh tidak begitu serius. Nah sekarang ini kalau teman-teman di SB1M, begitu siapapun yang memiliki bisnis apapun, kita akan saat konsultasi awal kita akan ngebedah langsung bisnis model Canvasnya, bisnisnya teman-teman masing-masing. Jadi kalau teman-teman nanti yang belum tahu ya, ini bisnis model Canvas itu dibuat oleh Alexander Osterwalder dan Yves Bickner, dibuat bersama 470 praktisi dan 45 negara ya. Jadi ini yang dipakai di seluruh dunia, perusahaan-perusahaan besar dia menggunakan ini. Jadi ini untuk memetakan bisnis kita tuh sejauh apa sih gitu, dan kita harus melakukan apa itu untuk bisnis kita ya. Jadi teman-teman, hari ini kita langsung ini cara menulisnya ya, cara menulis bisnis model Canvasnya ya. Oke, yang pasti ya di sini kan ditulis desainnya untuk apa nih. Jadi untuk bisnis apa teman-teman ya, bisnis kalau saya kan contohnya ini Smart Detox ya. Smart Detox itu pelangsing badan dari Synergy Worldwide, ini bestseller banget. Didesain oleh siapa ya, desain saya gitu ya, tanggal berapa sekian ya. Oke, cara mengisi ini teman-teman nanti dipandu mentor ya, teman-teman dipandu mentor. Yang pertama adalah misalnya teman-teman punya produk, yang pertama paling penting adalah teman-teman harus tahu segmennya siapa gitu. Jadi target pasar kita siapa sih? Jadi ini saya kasih contoh ya. Untuk Smart Detox, misalnya target pasar saya untuk niche-nya ya, langsung to the point, itu adalah ibu rumah tangga gitu. Jadi ini tulis nih, ibu rumah tangga. Rumah tangga, terus umur berapa nih teman-teman? Ya, umur berapa? Ibu rumah tangga ini umur berapa? Misalnya umur 35 sampai 45. Oke. Jadi target kita ini nih niche-nya ya, jadi to the point ya. Walaupun nanti teman-teman bisa nulis di sini untuk laki-laki dan lain-lain, ini hanya contoh aja ya. Jadi kita mau to the point-nya. Oke, langkah berikutnya adalah setelah kita sudah tahu nih target siapa yang kita incer nih, ibu rumah tangga yang umurnya 35-45, dia yang mau langsing gitu ya. Nah, terus langkah berikutnya mundur ke sini ya. Mundur ke sini itu adalah value propositions. Jadi di sini kita harus menyampaikan produk kita kepada ibu rumah tangga ini, dan apa sih kelebihan produk kita. Jadi kita harus tahu nih kelebihannya produk kita tuh apa. Jadi kalau Smart Detox itu kelebihannya adalah dia tanpa olahraga ya teman-teman. Jadi tanpa olahraga dia bisa langsing. Jadi kita harus kasih tahu nih kelebihan kita nih produk kita. Jadi teman-teman benar-benar harus tahu kelebihan produknya teman-teman. Misalnya teman-teman punya produk jilbab, itu misalnya kelebihannya adalah jilbab ini sering dipakai oleh Angel Elga gitu, misalnya contoh ya. Terus dia bisa tanpa olahraga, terus masih makan gitu ya. Masih bisa makan karena dia ada pola 2-3-2 kan. Jadi 2 hari masih boleh makan, 3 hari dia detox gitu ya. Terus yang kedua rasanya enak. Rasa enak. Kemudian contohnya lagi tidak ribet. Kan ada banyak yang suplemen-suplemen yang makannya banyak banget gitu ya, kayak makan obat banyak gitu. Jadi ini tidak ribet, rasanya enak, tanpa olahraga, dan masih bisa makan enak gitu ya. Nah, ini bagaimana cara menyampaikan kelebihan produk Anda ke target pasar Anda, yaitu customer segment Anda, yaitu melalui ini channel dan customer relationship gitu ya. Channelnya itu melalui apa? Jadi gimana ibu rumah tangga bisa tahu ada produk kita gitu, yaitu melalui iklan Facebook ya, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui WA story. Jadi bagaimana customer kita bisa tahu produk kita adalah kita harus yang meng-create ya, yaitu kita melalui dengan beriklan Facebook. Dengan beriklan Facebook mereka jadi tahu. Nah, customer relationship ini apa? Customer relationship ini ketika orang udah tahu nih pelanggan kita, udah tahu nih pelanggan kita, udah tahu produk kita. Nah, bagaimana dia bisa mengontak kita gitu ya? Nah, ini biasanya via WA ya, kontak WA kontak ya. Jadi nanya nih misalnya, apakah ini aman untuk ibu melahirkan? Nah, ini di sini juga dibilangnya customer relationship itu bagaimana teman-teman bisa menjalin hubungan sehingga dia bisa selalu repeat order ya.
Nah, repeat order ini teman-teman harus jago bisa bikin tips. Misalnya broadcast tips kesehatan, tips langsing artis, tips langsing apa, terus kemudian update produk. Yang intinya adalah customer relationship ini adalah bagaimana membangun hubungan. Nah, kalau di SB1M karena menggandeng sinergi, di SB1M dan Signer Prof itu kita ada acara namanya Sinergi Day. Sinergi Day ini adalah product knowledge ya. Product knowledge. Jadi si customer ini bisa kita arahkan ke kantor Sinergi untuk mendapatkan product knowledge dari Prof Henry ya. Jadi dari ahli kesehatannya Sinergi. Jadi mereka bisa tanya, mereka bisa meyakinkan juga segala macam ya. Maksudnya mereka menjadi lebih yakin. Oke, ini penting ya teman-teman. Nah, kemudian revenue streamnya ini apa sih? Jadi ini apa yang kita dapat nih teman-teman. Jadi kalau kita berhasil menjual produk ini ke customer, apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah, yang pasti adalah retail profit. Gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau punya produk sendiri sesuaikan ya. Profitnya berapa? Kalau Smart itu kan 1 juta sampai 2 juta ya. Terus Smart Talk itu juga ada namanya point trip ya. Jadi buat jalan-jalan. Nah, ini yang teman-teman harus tulis ya. Oke, jadi saya ulang ya sekilasnya. Jadi untuk menulis bisnis canvas ini, langkah pertama adalah teman-teman harus mencari targetnya ini siapa sih. Kalau misalnya teman-teman jual drone gitu ya, targetnya ya kali anak-anak muda yang umurnya masih bayi gitu, 1 tahun, nggak mungkin ya. Jadi drone itu misalnya ke bapak-bapak, para pengusaha gitu ya, atau yang suka fotografi. Nah, ini teman-teman harus mencari segmennya. Dan kemudian yang langkah berikutnya adalah teman-teman harus mencari kelebihan produknya teman-teman apa. Kemudian bagaimana menyampaikan kelebihan produk ini supaya customer segmen kita tahu, yaitu melalui channel dan menjalin hubungan dengan customer relationship. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian mundur ke belakang. Sekarang adalah mulai kerjanya. Nah, bagaimana caranya kelebihan produk kita bisa sampai ke ini adalah harus kerja dulu ya. Yaitu dengan namanya key activities. Ini adalah kerja utama kita apa sih sebenarnya? Ya, kalau misalnya contoh di saya ya, waktu saya jualan Smart Talk, yang pertama adalah saya harus beriklan Facebook. Ya, beriklan Facebook minimal 500.000 per day. Itu ya. Terus saya harus membuat web namanya LBO. LBO tuh misalnya jual Smart Talk di Bali, jual Smart Talk di Aceh. Ini sebanyak berapa? 10.000 postingan ya gitu ya. Terus saya harus membuat post Instagram. Sebanyak ribuan Instagram yang isinya postingan before after gitu ya. Nah, ini adalah key activities, yaitu kegiatan utama apa sih yang kita harus lakukan sehari-harinya gitu istilahnya kayak gitu ya. Terus mungkin dengan FB status, mungkin bisa dengan WA story dan lain-lain. Nah, teman-teman sesuaikan dengan produk teman-teman sendiri, dan teman-teman harus melakukan kegiatan apa setiap harinya untuk agar customer kita bisa beli produk kita. Oke, seperti itu ya. Nah, ini key resources, ini apa? Berarti ini adalah senjata perangnya kita ya. Ya, kalau kita mau iklan Facebook berarti kita harus punya akun Facebook. Kalau kita mau mengerjakan lewat Instagram berarti kita harus punya akun Instagram. Jadi harus kita kerjakan. Kalau kita mau menyampaikan produk kita melalui website berarti kita harus punya website. Yaitu kita harus punya hosting dan domain. Ya. Nah, kalau di SB1M ada tambahan lagi namanya Elementor ya. Kalau dulu pakai apa namanya? Ada beberapa yang pakai ClickFunnels, ada beberapa yang pakai Landing Press. Jadi intinya adalah tools untuk landing page-nya gitu ya, karena kita akan membuat namanya landing page di sini. Oke, ini adalah key resources-nya. Oke, kemudian mundur ke belakang, key partner ini adalah partner kita. Kita tuh dalam berjualan ini kita berpartner dengan siapa sih? Kalau di Smart itu udah pasti dengan Sinergi ya teman-teman ya. Sinergi worldwide ya. Kita perusahaannya ada di FX Mall. Jadi kita harus tahu nih cara ordernya gimana. Terus kita harus kenal sama kasirnya karena kita akan berhubungan terus ya. Oke, kalau misalnya nanti one day teman-teman sudah bangun reseller, berarti teman-teman akan berpartner dengan reseller teman-teman gitu ya. Oke, kalau di SB1M yang berjualan produk Sinergi, Smart Talk atau Trulum, partner kita berarti siapa? Mentor gitu ya. Kalau kita lebih fokus ada namanya Mentor Legacy SB1M ya. Oke, jadi teman-teman nanti merapat ke Mentor Legacy. Mentor Legacy itu mentor yang fokus mengajarkan kita bagaimana jualan produk Smart Talk dan Trulum. Itu ya.
Oke, ini penting ya teman-teman ya. Kemudian ini apa? Cost structure-nya apa? Berarti ini uang yang harus kita keluarkan, cost ya. Kita harus siap nih. Jadi teman-teman, bukan berarti kita bisnis itu udah pasti ada keluar uang ya teman-teman ya. YouTube walaupun YouTube pun teman-teman harus keluar. YouTube kan gratis, Instagram gratis. Teman-teman harus keluar apa? Kuota modem gitu ya. Ya udah, yang paling pertama adalah modem ya. Ya pulsa internet lah gitu ya. Ini sepele sih, tapi kadang-kadang kalau nggak ditulis, ya ini nggak bisa juga ya teman-teman ya. Jadi maksudnya terabaikan. Jadinya ini ngeri loh teman-teman. Kalau kita nggak nyiapin budgetnya, one day apa yang sudah kita rancang gitu ya, apa yang sudah kita rancang itu bisa tidak terjadi loh teman-teman. Kenapa? Karena misalnya pas mau iklan, ya ampun nggak punya duit ya, gimana? Jadi ini bisa buyar semua nih aktivitas, dan ini bisa produknya sekeren apapun tidak akan sampai gitu, karena kita akhirnya ya website nggak punya gitu ya. Nah ini kita harus beli hosting domain ya. Nah ini udah mulai dirinci nih teman-teman. Hosting domainnya misalnya hostingnya 900.000, domainnya 100.000 per tahun gitu ya. Nah ini harus dirinci ya teman-teman ya. Terus mungkin ada namanya tools ya. Kalau misalnya yang pakai Instagram, beli tools viral ya. Viral itu punya Mas Yudi, saya 500.000. Mungkin ada yang untuk tools Instagram juga ada beli, namanya Instagramnya Gramcaster ya, atau apapun gitu ya. Terus teman-teman siapkan budget iklan, siapkan iklan FB ya. Budgetnya misalnya 500.000 sehari, per hari gitu ya. Mungkin budget Instagram juga gitu ya. Budget Instagram tuh budget iklan untuk Instagram. Mungkin Google AdWords ya. Google AdWords misalnya budgetnya di sini juga 500.000. Apakah harus 500.000? Bebas sih. Kalau saya sih sekarang udah 500.000 ya. Kalau dulu 50.000 masih bagus, masih kena ya. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak kena ya. Oke, ini yang harus teman-teman tulis, sehingga nanti ini yang kita bawa terus ya. Jadi kita udah tahu nih alurnya, pemetaannya kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, berapa budget yang kita lakukan, bagaimana menyampaikan produk kita ke customer kita gitu ya. Jadi ulang cepat ya. Kesimpulannya adalah saat kita menulis, saat nanti teman-teman konsultasi, yang pertama adalah teman-teman harus ini dulu diingetin Om Ame ya, emang bagus banget ya. Jadi di sini pertama kita jualan harus tahu nih, ini kita mau jualan balon, jualannya ke siapa gitu. Ini kita mau jualan misalnya cetakan lontong gitu ya, kita jualnya kemana? Ke tukang sate kah? Atau ke ibu rumah tangga gitu. Jadi teman-teman sekarang begitu kita punya produk apapun itu, yang pertama kali dipikirkan adalah siapa ya yang bakal beli produk kita itu ya. Kemudian setelah tahu siapa yang bakal beli produk kita, lalu kita cari kelebihan produk kita apa. Oke, lalu setelah udah tahu bagaimana menyampaikan kelebihan produk kita ke customer segmen kita ya, ke target pasar kita, yaitu dengan melalui channel, yaitu dengan iklan Facebook. Dengan iklan Facebook orang akan bisa ngelihat produk kita. Kemudian nih customer relationship, menjalin hubungan dengan customer, yaitu dia gimana mau beli, dia bisa kontak ke siapa. Terus bagaimana dia nanti menjalin hubungan tuh bisa dalam arti juga ini repeat ordernya ya. Gimana caranya dia terus repeat order gitu ya. Karena produk kita ini udah bagus banget gitu ya. Oke, kemudian mundur ke belakang. Kegiatan apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus iklan Facebook, bikin web LBO setiap hari, berapa artikel. Nah ini lebih rinci nanti ya. Bikin FB status misalnya 3 kali sehari. WA story-nya 30 per day gitu ya. Nah ini kalau di SB1 tuh udah berdetail ya. Apa yang harus kita kerjakan setiap harinya. Oke, terus kemudian kita berpartner dengan siapa? Mas, aku produk sendiri nggak punya partner. Nggak mungkin kita nggak punya partner ya. Produk sendiri, misalnya teman-teman jualan jilbab. Udah pasti kan kita akan beli bahannya itu di Tanah Abang gitu ya, atau di supplier lah. Jadi nggak mungkin kita tiba-tiba, saya mau jualan jilbab, ting, sulap gitu. Langsung ada jilbab depan mata. Jadi selalu kita akan ada mitra ya, ini ibarat mitra kita siapa. Nah mitra ini kita penting ya, karena ini nanti akan terjadi banyak kontak dengan mitra kita juga. Kalau apalagi kita udah punya reseller gitu ya. Terus biaya-biaya apa yang harus kita lakukan. Oke, ini adalah the business model canvas. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan yang lebih detail lagi. Wah, ini ya. Karena pakai spidol ya jadi begini ya. Oke, yang berikutnya yang lebih detail lagi adalah namanya value. Nah, ini saya adalah yang baru ya. Value proposition canvas. Nah ini ya. Nah ini adalah lebih detail dari sini ya teman-teman ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, jadi di sini ya, ini value proposition tuh ada di sini. Ini makanya value propositionnya ini adalah dari sisi kita ya, ini dari sisi kita. Yang ini dari sisi konsumen kita. Jadi ini lebih detail dari ini ya teman-teman, detail dari ini ya. Ini, jadi kita udah punya target siapa. Nah ini namanya value propositionnya seperti ini, the value proposition canvas. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kita misalnya segmen kita kan adalah ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga. Nah kita tuh harus ibu RT, ibu RT 35 sampai 45. Nah di sini kita tuh lebih detail, kayak merasuk sampai ke dalam ya, benar-benar masuk sampai ke dalam si ibu rumah tangga itu kegiatannya apa sih? Ya kegiatannya ya di rumah gitu ya. Misalnya kegiatannya di sini, teman-teman harus tahu nih kegiatannya apa, ngurus anak gitu ya, ngurus anak gitu ya, atau ngurus macam-macam lah kegiatan. Ini kita harus tulis nih. Kalau misalnya target kita karyawan ya, kegiatan karyawan tuh apa sih? Ya dari pagi berangkat ke kantor gitu ya, terus mengerjakan tugas di kantor. Kalau misalnya target kita pengusaha restoran, sebenarnya jobnya itu, jadi kita harus kayak tahu nih kerjaan dia sehari-hari ngapain sih. Karena dengan tahu ini, kita akan nanti tahu nih dia kesenangan dia sama painnya dia tuh apa sih. Pain tuh kayak penderitaan. Nah ini ya teman-teman, jadi kita harus tahu nih penderitaannya dia apa sih, kesenangan dia apa sih. Mungkin penderitaannya tuh apa ya, ribet, ribet ngurus anak gitu ya. Terus apa ya, pokoknya banyak banget kegiatan yang ada di rumah gitu ya. Terus kesenangan dia apa sih, ya senangnya bisa sama anak gitu ya, senang bersama anak terus gitu ya. Terus enaknya apa, bisa nonton TV gitu ya, contoh ya, nonton TV. Atau dia bisa berbisnis di rumah gitu ya, berbisnis online di rumah. Karena dia nggak kerja, dia jadi bisa berbisnis online di rumah gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita harus tahu, karena dari sisi kitanya, jadi bagaimana produk kita tuh, kelebihan kita bisa menyelesaikan apa yang ada di dalam ini di sini ya. Jadi contoh ya, ini kan produk kita berarti ini pasti Smart Detox ya. Smart Detox ini kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam si customer-nya ini ya. Contoh, dia ini, aduh, kalau saya mau langsing nih dengan Smart Detox, tapi saya ribet banget ngurus anak gitu. Tenang aja, karena Smart Detox itu tidak perlu olahraga, contoh. Tidak perlu olahraga. Terus saya ribet nih, nggak ada waktu, kan bahasanya kadang-kadang nggak ada waktu nih. Jangan salah ya teman-teman, ibu rumah tangga tuh kerjanya lebih berat loh daripada kita, misalnya kita pengusaha atau karyawan. Jadi jangan disangka istri saya tuh kalau di rumah tuh, wah gila ya, dia berbisnis online juga ya, tapi kerjanya tuh berat banget ya. Kenapa berat? Karena kalau namanya anak itu tidak bisa berhenti ya. Jadi kita tidak bisa, kalau misalnya kita kerja nih, kapan kita capek kita bisa berhenti nih, duduk dulu, ngopi dulu, baru kita. Tapi kalau namanya ngurus anak itu tidak bisa berhenti. Anak satu tidur, yang satu bangun, yang satu tidur, yang satu bangun. Jadi tidak ada jadi dia berat. Nah itu ibu rumah tangga, keberatan itu pains, dan itunya kita harus ini ya, kita harus sampaikan gitu ya dengan produk kita ya. Misalnya nggak ada waktu ngurus, tenang aja, kita pandu kok gitu. Nggak ada waktu, kita pandu kok sampai berhasil gitu ya. Terus apa lagi ya? Nah ya gitulah, pokoknya teman-teman cari ya apa yang masalahnya, painsnya dan lain-lain. Oke, terus gennya juga ini kita bisa ini ya teman-teman, bisa apa? Kita kasih tahu nih kelebihan produk kita, misalnya dengan Smart Detox ini kamu bisa ikut jualan loh, bisa ikut jualan. Nih. Oke. Terus kita juga kasih tahu, misalnya di awal dulu ya, misalnya kalau teman-teman langsing itu akan jadi keren, bisa akan jadi percaya diri gitu ya. Jadi kita kasih tahu nih kelebihannya. Kalau misalnya beli Smart Detox, bayangin kalau Smart Detox bisa lebih percaya diri, lebih disayang suami kayak gitu ya, nanti jadi langsing gitu ya. Nah ini kita juga bisa kasih tahu bahwa kamu mau nggak ikut jualan juga, ini profitnya bisa sampai 30% loh, bisa dapat poin trip, bisa keluar negeri, jalan-jalan ke Amerika dan lain-lain gitu ya. Nah ini yang kita sampaikan ke dalam si customer segmented ini. Oke teman-teman,
ini adalah konsultasi yang akan kita lakukan di 2019 ini ya. Jadi kita akan lebih detail lagi, kita akan lebih seperti perusahaan-perusahaan profesional multinasional di luar sana. Semoga benar-benar ini juga buat pembelajaran kita juga bagus banget ya. Siapa tahu teman-teman nanti juga mau buka bisnis dan ini melakukan ini ke kliennya juga seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah dilakukan di SB1M. So bagi teman-teman yang mungkin yang belum join juga, nanti kalau udah join, kalau belum dapat konsultasi seperti ini, minta mentor, Mas tolong dong aku mau dikonsultasikan tentang bisnis model kanvas perusahaanku seperti apa gitu. Oke, terima kasih sudah melihat saya. Good luck bagi yang member, sampai ketemu di kelas. Bagi teman-teman yang mau ikut preview, coba cek daftar. Oh, nanti ada linknya ya teman-teman, ada linknya, teman-teman bisa tahu dan bisa ikut preview gratisnya SB1M selama 6 sesi. Oke, good luck, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.